Oke, kali ini kita cek server ya. Cek server CCR Gior Giorginonet. Oke, ini keluhannya katanya nggak bisa login voucher 3 jam. Setelah keluar nggak bisa login lagi. Oke, kita lihat di log dulu. Log, nih. Yang aneh itu lognya ini. Host remove limiting address per MAC per MAC address. Itu login violet host remove. Mana lagi? Sebentar. Nah, ini login violet invalid MAC address ya. Yang bawah itu login violet limit address per MAC. Terus yang atas login violet eh apa namanya? Sebentar. Intinya MAC-nya tidak cocok. Mana dah? Nah, ini login violet invalid MAC address. Oke, kita coba lihat. IP hotspot user. Nih, di sini MAC address usernya, MAC address tiap user ini dicatat sama Mikrotik. Ini tentunya settingannya ada di Micmon. Log usernya di enable. Jadi setiap apa namanya, setiap kode voucher yang sudah login, jadi MAC address kode vouchernya itu dicatat di sini. Kalau saya sebaiknya di disable aja, gitu. Sebaiknya di disable. Kenapa? Biar MAC addressnya nggak tercatat. Nah, setelah di disable di user profile ini dihapus satu persatu, ini dihapus. Mungkin tujuannya biar kode ini tidak dipakai di perangkat lain. Cuman masalahnya jadinya seperti itu. Kalau HP ini pindah SSID dan berubah MAC address HP-nya, maka meskipun pemilik kodenya sendiri tidak akan bisa login. Misalkan ini paling atas kode HXA62. Ini MAC address-nya udah tercatat di Mikrotik. Ini umpamanya keluar lalu pindah SSID lain yang SSID-nya beda. Biasanya itu HP itu akan berubah MAC address jika SSID-nya beda. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa HP yang meskipun pindah MAC address dengan pindah SSID dengan SSID sama, itu MAC address-nya berbeda juga, berubah juga. Itu sesuai dengan keamanan HP-nya, tergantung keamanan HP-nya. Tapi kebanyakan kalau SSID-nya dibuat sama persis ya, misalkan wifi.net dibuat sama persis lah intinya, itu biasanya nggak berubah MAC address. Tapi ada beberapa juga yang berubah. Jika alasannya ini biar kode voucher ini misalkan cuma dipakai satu HP, itu bukan alasan sebenarnya. Karena misalkan gini, ada pelanggan si A sudah beli voucher 3 jam. Nah, setelah 1 jam ternyata HP-nya mati, low bed, minta dicas gitu ya. Sedangkan dia punya 2 HP. Nah, HP-nya mati, otomatis harusnya dia akan terlog out dari Mikrotik. Terlog out, dia mau login ke HP satunya. Makanya kode voucher sebelumnya harusnya kan nggak masalah. Soalnya kode voucher ini misalkan HXA62 dia sudah kontrak 3 jam. Mau pindah HP-HP-nya dia juga bebas sebenarnya. Ya, kita cuma menyediakan 3 jam. Dan kode ini juga nggak bisa dipakai oleh 2 HP. Artinya jika kode ini sudah login di satu HP, HP lain udah nggak bisa login. Gitu. Ya, harusnya kalau saya itu sudah setting puluhan server ya, puluhan mungkin sudah hampir 100, dan usernya pun nggak main-main, ada yang sampai usernya itu 600, 500. Kalau yang seratusan udah banyak. Itu log user saya disable karena sudah memang hak dianya aja. Hak dianya yang berlangganan misalkan beli 3 jam ya memang 3 jam, entah mau pindah-pindah HP terserah itu ya. Dan efeknya kalau log usernya diaktifkan, nah, Mikrotik akan mencatat MAC address seperti ini. Ini harus dibuang ini sebenarnya. Dan kalau pindah SSID HP-nya dan
MAC address-nya berubah, dia tidak bisa login lagi. Nah, harusnya diubah seperti ini. Nah, udah nggak masalah. Misalkan langganan 7 jam, ini 7 jam sampai 60.000, mahal bener. Nggak masalah sebenarnya. Ini setelah di disable harus dibuang seperti ini. Oke. Nah, ini yang menyebabkan log invalid MAC address. Nah, yang menyebabkan log invalid MAC address yang mana ini? Nah, mana dah tadi? Adalah tadi yang video awal ini invalid MAC address itu penyebabnya. Terus yang kedua, limit address per MAC. Limit address per MAC ini biasanya di settingannya di sini, di server hotspot server. Address pool biasanya saya non. Kenapa saya non? Karena begini, ini address pool ini kan server hotspot ya, server hotspot. Nah, ini server profile. Server profile ini bermakmum ke server hotspot. Ya, ke server hotspot ya ini. Server profile ini bermakmum ke server hotspot bermakmum ke server profile. Gitu. Nah, intinya ini sudah otomatis ini dinonkan aja, dinon. Nah, ini maka limit address ada juga yang bikin gini. HS poolnya diisi, ini pool hotspot kan, HS pool 4 ini pool hotspot ini yang jelas. Nah, ini pool hotspot. Ada yang diisi seperti ini, lalu limit address per MAC-nya diisi sampai 10 gitu. Wah, keliru. Kalau saya gini cuma settingannya address pool non. Nah, ini lagi yang banyak salah, idle timeout. Nah, ini yang bikin voucher gak bisa login karena statusnya masih aktif. Nah, idle timeout ini artinya jika dalam waktu idle timeout itu HP tidak ada kegiatan, tidak ada traffic, HP-nya mati umpamanya. Misalkan kita setting, ini sampai 30D ngapain? 1 menit itu aja atau 3 menit. 3 menit. Jika HP itu sudah tidak ada kegiatan, entah itu mati, entah itu keluar jaringan dalam waktu 3 menit, maka vouchernya akan dihapus di status aktif sini. Sebentar saya contohkan. Nah, di sini maka vouchernya akan terhapus dari status aktif. Gitu. Jadi dia bisa login lagi. Dia akan otomatis login selama MAC address-nya nggak berubah dan waktu vouchernya masih ada. Nah, intinya kalau saya biasanya di setting address pool-nya non. Ini yang juga menyebabkan log DHCP less. Ini mana dah? Mana dah? Adalah tadi. Jadi HP itu lepas DHCP-nya. DHCP less gitu. Logout DHCP less itu penyebabnya. Karena gak di non. Kalau ini biasanya saya setting untuk idle timeout-nya 3 menit. Terus yang ini 5 menit. Keep alive timeout ini jika HP-nya keep alive, meninggalkan, pergi dari jaringan, atau HP-nya mati, sama aja sih. Kalau idle ini gak ada traffic 3 menit, kalau keep alive ini HP-nya pergi selama 3 menit, maka status aktifnya akan dihapus. Nanti tetap auto login selama MAC address-nya tetap dan waktu vouchernya masih ada gitu. Terus ya ini tadi saya lihat di user profile. Nah, gini. User profile ini gak usah diisi. Ya, keep alive timeout sini gak usah diisi. Status auto refresh ini biasanya cuma 1 detik atau 10 detik lah. Gitu. Idle timeout ini kenapa nggak diisi? Karena sudah ada di server hotspot tadi. Nah, terus ini juga 1 jam 1000. Ini kan 1 jam ya. 1 jam. Ini MAC cokinya nyimpennya harusnya cuma 1 jam, nggak usah sampai 5 jam. MAC coki ini nyimpen, maksudnya ini biar HP auto login. Oke lah, saya apply dulu. Nah, ini tahunya kan orang banyak di sini. Kalau MAC coki ini dicentang, HP ini akan otomatis login. Kan? MAC coki. Ya mana nah? Sebentar. Ini saya carikan login cokinya.
Nah, ini try login by McCoki. Nah, ini kan taunya kan orang banyak di sini. Kalau McCoki dicentang HP auto login. Oh, tidak. Kalau di sini dibuang centangnya, dia tidak akan auto login karena di sini yang nyimpen catatan di coki. Di sini. Kalau di sini nggak dicentang di user profile, ada McCokinya, maka di sini nggak akan ada cokinya. Percuma meskipun di server profile ini dicentang McCoki, coki dicentang percuma nggak akan auto login. Jadi kalau saya setting gini aja. Ya, ini voucher 1 jam. Di sini McCoki timeoutnya 1 jam, artinya setelah 1 jam McCokinya akan dihapus. Itu biar gak penuhin coki. Ya gitu. Terus ini berapa sih sebenarnya default auto refresh ini? 1 menit loh, 1 menit auto refresh ini. Default aja. Waduh. Terus 3 jam, ini voucher 3 jam dibuang. Ini 1 menit. Voucher 3 jam, cokinya harusnya nyimpan berapa lama? 3 jam. Jadi isi 03.00.00. Gitu. Nih, 4 jam. Ini dibuang dua nih. Idle timeout, camp alive timeoutnya buang. Sudah ada di server hotspot. Ini diisi 1 menit. Ini voucher 4 jam, harusnya diisi 04. Jangan isi terlalu. Aduh, maksudnya ini apa? Ini lihat videonya siapa? Pak tahu nggak maksudnya McCoki timeout itu apa? Itu wah sampai limitnya 5M, 6M. Waduh, besar. Nah, gini, udah gini aja. Nah, ini enable. Ini status log usernya ini, enable ini. Ini harusnya ini disable aja di Micmon itu. Jadi hanya di user profile Micmon. Sudah gini aja. Nah, ini idle timeout buang, buang, buang. Status auto refresh 1 menit. Sampai dibikin 7 jam, 7 hari itu ngapain? Voucher 5 jam, jadi diisi 05. Gitu. Udah, selebihnya sisain sendiri, apa kerjain sendiri. Gini juga HCP server, hotspot, always postgres, ADD harus. Nah, gini biasanya. Kalau saya, udah, itu aja. Itu kasus yang itu tadi yang katanya nggak bisa login, nggak bisa login. Oke, gitu aja. Udah, ini diterusin. Ini tugasnya user profile di Micmon di disable log usernya, kunci penggunanya di disable dan lanjutkan yang ini yang 7 jam sama 30 hari. Kalau 7 jam, waduh udah saya beresin aja. Auto refresh 1 menit 7 jam. Waduh 7 jam tuh gini cuma 7 jam 30 hari. Aduh, ikut siapa? Ini ikut siapa? 30 hari. Aduh, ini defaultnya 3D loh. Masa ada orang beli voucher langsung minggat 30 hari kak? Misalkan lo beli voucher hari ini, login 12 jam katakanlah lalu pergi selama 30 hari kan gak mungkin. Ya kalaupun mungkin ada ya beli lagi vouchernya nanti sudah habis. Ini McCokinya disimpan 3 hari aja biar gak menuhin. McCoki ini loh, McCoki timeout itu yang ini loh. Nyimpan McCokinya ini berapa lama lo lihat nih. Masa tak nyimpen McCoki sampai 29 hari mau ngapain? Aduh ini sampai setahun. Waduh, setahun nyimpen kan nanti penuh ini. Untung usernya masih dikit loh. Ini usernya masih 12 loh. Aduh eman ya. CCR ini loh. Usernya cuma 12. CCR ini gak tahu ya berapa ya biasanya. Jarang sih teman saya yang pakai CCR. Aduh ini sampai aduh sampai setahun ini auto refresh nih ngapain? Kebanyakan kan entah niru siapa gitu ya. Heran juga saya. Mark Joki timeout. Aduh defaultnya aja nih 3D kok sampai diisi 365 hari. Oke gitu aja, ini tugasnya cuma sudah selesai nih. Ini tugasnya cuma nanti log user di atau kunci pengguna di user profile dimatikan, di disable udah. Terus kalau ada masih nyimpen MAC address di sini di daftar user ini dibuang. Ya cuma sekedar itu ya, meskipun masih ada berapa sebenarnya yang perlu dibenerin, tapi belum keluar masalahnya.
Oke, itu aja. Saya refresh biar login lagi. Nah, itu kan login, login, login. Oke, gitu aja. Makasih.